Assalamualaikum sahabat hikmah yang dirahmati Allah. Semoga pagi ini Allah senantiasa memberkahi kita semua. Sahabat, tak putus rasa syukur dipanjatkan atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka akan ditambah nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Keinginan manusia banyak sekali sehingga sering membuat lalai dan tak pandai bersyukur atas segala yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Sahabat hikmah, teriakan penuh semangat ini hadir bukan karena menonton sebuah pertandingan sepak bola, tapi teriakan ini berasal dari keseruan anak-anak bermain kapal otok-otok. Iya, meski cukup langka di ibu kota, otok-otok ternyata masih nyaring terdengar di sudut timur Jakarta. Kapal mainan ini masih dijual oleh Jailani, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur. Itu kan untuk tradisional kita, jadi untuk budayaan kita itu kita harus kita galakan. Jangan istilahnya teknologi sekarang kan lebih maju, tapi kan banyak orang salah gunakan. Kalau kita pembuatan kapal-kapal itu memang tradisional bener lah. Emang dari dulu zaman nenek moyang kita udah ada sebenarnya. Itu juga kan sebenarnya ada teknologinya. Sebenarnya kalau kita pelajarin itu bukannya sembarangan juga gitu. Pesawat otok-otok gitu. Mainan yang memanfaatkan tenaga uap ini memang sangat populer di kalangan anak-anak pada era 80 hingga 90-an. Sesuai dengan namanya, kapal otok-otok akan memunculkan bunyi otok-otok ketika sedang dimainkan. Iya, bunyi ini muncul akibat energi panas yang ditimbulkan dari api karena membakar isi tampungan air dalam badan kapal. Dalam proses pembuatannya, Jailani menyiapkan kaleng bekas atau seng yang sudah ia pipihkan. Kaleng yang digunakan Jailani haruslah kaleng yang tipis agar mudah dibentuk. Kaleng bekas ini biasanya Jailani dapatkan dari para tetangga atau Jailani beli lewat pemasok. Kaleng tersebut dibentuk menjadi pola bagian kapal. Kaleng pun digunting dan direkatkan oleh lem. Terakhir, beri cat minyak warna-warni untuk mempercantik kapal. Sebagai identitas lain, tiap kapal selalu diberi bendera merah putih sebagai lambang mainan anak Indonesia. Mengingat usianya yang sudah 65 tahun, Jailani pun tak bisa membuat kapal dalam jumlah banyak. Setidaknya hanya 2 kapal yang ia produksi dalam sehari. Itu pun hanya yang berukuran kecil. Alasan itu pula lah yang membuat Jailani tak pernah menjual kapal otok-otok dalam jumlah banyak. Itu paling juga kita bisa dua pieces. Karena pembuatannya kapal-kapalan otok-otok itu agak rumit istilahnya. Dia harus kita istilahnya rumit lah kalau kita praktekin kasarnya itu. Jadi saya juga untuk penjualannya itu per hari paling juga saya bawa 10. Sebenarnya profesi sebagai penjual kapal otok-otok baru Jailani tekuni 1 tahun belakangan. Sebelumnya, Jailani adalah seorang pekerja kantoran dan wirausaha. Sayangnya, semua usahanya berakhir dalam kebangkrutan. Jailani bahkan ditinggal anak serta istrinya saat dalam keterpurukan. Ia pun kini hidup mengontrak seorang diri tanpa saudara dan keluarga. Kalau saya udah lama cerai, ya istilahnya bukannya kita ini Pak Ibu ya kita gimana ya, kita udah ngurus, harta saya juga udah habis. Saya juga punya rumah tadinya Bu, di mana-mana saya juga istilahnya saya orang ada lah ya, karena saya untuk biaya anak sekolah, istri. Ya kita kalau udah nggak kuat mau ngapain lagi Bu. Saya kasih akhirnya semua harta saya. Saya meninggalkan cuman baju sama ini aja, sama uang.
Untungnya masih ada Sarwani, tetangga rumah yang sudah menganggap Jailani seperti saudara. Seringkali Sarwani bertamu ke rumah Jailani untuk sekedar menemani ngobrol dan makan bersama. Iya, kan kita udah berumur ya. Kita itu kan jadi saudara satu agama ya. Ya kalau saya sih memang berdagang itu untuk nyari teman, nyari persahabatan, nyari saudara. Jadi kita kalau ada apa-apa nantinya kan kita bisa ketemu sama ini, bisa minta tolong kalau mereka ada kesusahan. Kalau dia ada kesusahan kita bisa tolong, bantu gitu. Sahabat Hikmah, dalam Islam dari semua keutamaan memiliki sahabat yang soleh, ada keutamaan juga yang merupakan kenikmatan besar, yaitu persahabatan dengan orang soleh akan berlanjut sampai surga dan akan kekal selamanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Usai membuat kapal otok-otok, Jailani pun bersiap untuk berjualan. Jika dulu pasar malam sebagai tempatnya mendulang untung, kini Jailani harus berpuas diri jualan di pinggir jalan di bilangan Cijantung. Ia biasa mengemper di salah satu sudut taman. Ia pun sadar kapal otok-otok bukan primadona untuk anak-anak zaman sekarang. Untuk itulah ia menjual mainan lain yang lebih kekinian seperti balon hias. Orang kan beragam, istilahnya macam-macam. Ada yang emang dia mau beli yang tradisional ya, istilah terus sama yang terkini-kinian. Apalagi kalau pembuatan balon kalau malam itu kan istilahnya indah bener gitu dia, warna-warninya. Itu banyak peminatnya. Istilahnya agak murah tapi kan enak dilihatnya gitu, nggak berdampak negatifnya gitu. Untuk balon hias, proses pembuatannya terbilang cukup mudah. 2 balon dijadikan jadi satu, kemudian dipompa. 1 balon biasanya berwarna polos, sementara yang lebih kecil biasanya adalah balon karakter. Usai dipompa, balon diikat kemudian dipasangkan tongkat warna-warni beserta lampu hias. Balon pun siap dijual. Jailani mematok harga Rp35.000 untuk kapalnya yang besar, sementara untuk yang kecil Jailani menjual di harga Rp20.000. Tentu hal ini bukan harga yang mutlak. Jailani selalu membolehkan pembelinya menawar. Ada ibu-ibu, bapak-bapak naik motor. Pak, saya punya duit cuma 10.000 Pak. Tapi anak saya nangis. Ya ambil aja saya bilang. Bapak nanti ada untung, insya Allah yang akan datang atau entarnya itu ada yang lebih kok saya bilang. Kita bukannya takabur istilahnya, kita berderma juga sih. Kita sambil beramal juga sih istilahnya. Tawakal Bu. Dalam sehari pendapatannya pun tidak menentu, namun ia yakin rezeki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti tidak tertukar. Kita kadang-kadang dapat 3-4 mainan. Kita bisa membawa uang istilahnya 100-200 per hari. Itu juga kadang-kadang nggak tentu ya. Paling riskan banget 50.000 gitu. Kita sisipin untuk makan, terus sisipin untuk bayar kontrakan. Jailani sadar bahwa pekerjaannya mungkin menuju batas usia. Anak-anak lebih memilih gadget sebagai mainan kekiniannya. Namun Jailani meyakini para orang tua masih banyak yang ingin bernostalgia dengan mainan yang satu ini. Hal itulah yang membuat Jailani konsisten menjual kapal otok-otok hingga sekarang. Karena saya teringat waktu zaman kecil saya sering dibeliin seperti ini.
Jadi mungkin anak saya juga harus perlu tahu kerajinan produk Indonesia asli. Otok-otok mungkin jadi pelabuhan terakhir dirinya dalam mencari rejeki, dan Jailani harus berpuas diri dalam kesederhanaannya kini. Meskipun tak bisa dipungkiri, kian hari kian sepi mainan Jailani diserbu pembeli. Namun sebisa mungkin Jailani tidak mengeluh. Sahabat hikmah, demikian Allah memberi ganjaran surga bagi mereka yang senantiasa bersyukur dalam menjalani ujian-ujiannya. Ya, kesabaran Jailani bertahan hidup dalam keterbatasan ekonomi tidak membuatnya lupa akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam setiap cobaan yang diturunkan bagi hambanya, Allah Ta'ala pasti memberikan jalan keluarnya. Menggali hikmah, menuai berkah. Sahabat hikmah, anak-anak tentu senang bermain, menghabiskan waktu bersama, tertawa dan bercanda. Ya, itulah fitrah mereka. Apalagi kini kian banyak aneka mainan yang ditawarkan, mulai dari yang berbau teknologi hingga konvensional. Bola, main gambar-gambaran, klotokan kayak congklak gitu. Sahabat hikmah, bermain permainan tradisional punya banyak manfaat untuk anak-anak. Di antaranya memiliki sifat holistik, yaitu mengajarkan nilai-nilai pendidikan moral, etis, religius, hingga sosial. Selain itu juga merangsang kemampuan motorik, sensorik, sampai ke matematika. Permainan tradisional yang sederhana, kehadirannya kini bergantung kepada para perajin mainan yang makin sulit dijumpai. Sebagian mungkin asing dengan mainan tradisional, tapi bukan berarti hal itu punah dalam keseharian. Wasir salah satu yang masih bertahan menjual mainan buatan tangan. Iya, ia adalah penjual klotokan merak sejak tahun 2000-an. Tadinya ngikut kakak saya jualan kletekan begitu. Kan di kampung kita namanya di kampung tani, ngikutin orang tua, terus ada kakak saya kasihan lihat saya kali. Diajak saya ke Jakarta tahun 2000-an itu. Dipikir-pikir gini Bu ya, kita kalau mainan tradisional kalau nggak ada penerusnya gitu kayak kurang gimana gitu. Soalnya udah mainan itu tuh udah sama anak-anak itu udah kayak kurang dinilai gitu, kurang inilah dibilangnya kurang maju gitu. Saya sebagai generasi muda mau melestarikan mainan tradisional itu, Bu. Bahan yang harus disiapkan untuk membuat klotokan merak adalah kaleng bekas, bilah bambu, spons, karet, lem, kepala burung plastik, sayap plastik yang sudah disablon menyerupai sayap merak, serta bulu warna-warni. Beberapa bahan seperti kepala burung, bulu, dan sayap, Wasir membelinya di Pulau Gadung. Sementara untuk bilah bambu dan kaleng, Wasir biasanya mencari di tempat pembuangan sampah warga. Sekarang susah Bu, rada susah ya. Soalnya sekarang apa sih ya buat kita kucing-kucingin nama ini sama tukang rongsokan gitu Bu. Soalnya dia butuh juga buat dijual gitu. Kadang-kadang kita sambil jualan liatin sampah ada gitu dipungutin karena keluar plastik gitu. Itu hanya kalau ada yang di jalan-jalanan gitu. Soalnya kalau nyari langsung gitu udah habis sama itu tukang rongsokan gitu, kayaknya dijualin sama dia. Kita kucing-kucingan aja gitu. Kadang-kadang nyarinya tukang rongsok, terus juga nggak ada udah jual gitu. Untuk proses pembuatannya, pertama masukkan kaleng bekas ke ujung bilah bambu, kemudian taruh karet di bawah kaleng. Beri sedikit potongan bambu untuk memantulkan bunyi. Tempel potongan spons berbentuk bulat pada dua sisi bilah bambu. Kemudian tempelkan pula kedua sisi sayap di bagian badan. Gabungkan dengan kaki. Terakhir beri kepala dan hiasan bulu warna-warni di leher sebagai pemanis.
Proses pembuatan mainan klotokan memang terbilang mudah. Atas dasar ini pula lah Wasir biasa membuat dalam jumlah banyak perharinya. Kita dalam sehari bisa nyampe 100 lebih tuh, Bu. Itu juga kalau lagi apa ya, baca kalau lagi kita santai, ada waktu banyak gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan itu kan soalnya ada yang minta gitu, Bu, mesen gitu. Anak-anak kan kalau yang nggak mau bikin kan saya bikinin buat jual gitu. Wasir memang membuat semuanya sendiri. Istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun berada di kampung halamannya di Banten. Bukan tanpa alasan mereka berpisah, sang istri harus merawat kakak Wasir yang sudah 4 tahun terbaring sakit. Soalnya di rumah tete istri saya itu sakit udah cukup lama, udah 4 tahun. Terus diobatin kemana-mana nggak pernah sembuh gitu. Penyakitnya tuh aneh, kadang-kadang kambuh, terus kadang-kadang apa namanya itu sembuh terus kambuh lagi. Sampai sekarang kayaknya dibilang parah sih, parah iya gitu, Bu. Sampai nggak bisa kemana-mana, tiduran aja sampai dari mulai 4 tahun tiduran aja. Kita kalau pulang aja ya ngeliat dia kayaknya apa mau nangis gitu ya, rasa apa gitu, mau bantu ya kayak gimana, orang kita lagi kayak gini keadaannya. Jika rindu mendera, Wasir hanya mampu melihat foto anak istrinya di layar gawai, sembari terkadang bercengkrama lewat telepon. Ya, untuk saat ini Wasir memang tidak bisa terlalu sering pulang kampung, agar uang lebih banyak tertabung. Namun untayan doa untuk keluarga tak pernah ia lupakan. Ya semoga berkah hidupnya, Bu, jualannya ya lancar, usahanya lancar, keluarga tercukupi, terus ya sehat lah intinya, malah biar jangan ada penyakit malapetaka di keluarga gitu aja. Amin. Dalam keseharian, Wasir tak pernah mematok jam berapa ia akan berangkat kerja. Kondisi pandemi membuat Wasir kehilangan tempat mangkal. Kini Wasir memilih berkeliling kampung di kawasan bantaran Sungai Ciliwung, Condet, Jakarta Timur. Terik dan hujan sudah jadi santapan keseharian. Semua itu bukan lagi soal dalam ia berjualan. Yang namanya kita dagang ya sampai pernah bilang diejek sama orang mainan jelek, mainan apa gitu. Cuma kita syukurin aja, Bu lah. Orang kalau kita ladeninya percuma juga, Bu. Itu kebatin aja lah gitu aja pikiran saya. Mudah-mudahan mainan ini jangan sampai punah. Biar aja yang menghina kita, biar dia apanya itu dapat kebaikan dia lah gitu intinya. Kalau sebelum ada Covid Corona, kita masih bisa dapat 200.000 per hari, Bu. Semenjak ada Covid itu kita berkurang, bahkan drastis. Dari dulu 200, terus kadang 70, naik lagi 90, turun lagi begitu, Bu. Tergantung ininya. Kebanyakan ketakutan orang jual beli itu. Kadang mau beli juga disemprot dulu pakai semprotan itu. Jadi kayak gimana gitu. Wasir menjual kelotokan merak miliknya seharga Rp15.000. Dari situ sebenarnya ia pun hanya memperoleh untung Rp5.000 saja. Meskipun terbilang sedikit, ia tak pernah lupa bersyukur. Masya Allah. Anak-anak pun ternyata masih menyukai mainan tradisional buatan Wasir. Karena seru, karena lebih dari main HP. Bisa main lari-larian, bisa didorong. Sahabat Hikmah, mencari nafkah tentu kewajiban kita sebagai muslim. Bukan menyoal apa pekerjaannya, namun tentang niatnya bekerja dan untuk apa uang hasil pekerjaannya tersebut. Bahkan bagi mereka yang bekerja untuk keluarga, Allah setarakan hal tersebut seperti berjihad. Dalam salah satu hadis disebutkan, memangnya yang tergolong berjihad di jalan Allah itu hanya mereka yang terbunuh dalam perang saja. Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia berjihad di jalan Allah. Tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan, memperbanyak harta, maka dia berada di jalan Tauhid. Hadis riwayat Tabrani. Selain berdagang, Wasir juga mengurus musola di dekat rumahnya.
Ia biasanya membersihkan musola seusai berjualan. Mulai dari menyapu dan mengepel, ia lakukan setiap hari. Ya karena ada panggilan jiwa aja Bu. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi Bu? Kan selagi kita itu kegiatan baik buat itu masyarakat apa orang yang masih kecil gitu kan, itu kan kebaikan juga gitu. Intinya mah kita apa baik lah gitulah, kegiatan baik gitu. Ya, meski lelah pasti mendera Wasir usai berdagang, namun ia sangat mencintai pekerjaannya dalam merawat rumah Allah yang mulia. Tak hanya itu, Wasir pun menjadi muazin di musola tersebut. Sahabat Hikmah, dalam Islam pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid bahkan mendapat ganjaran yang luar biasa. Salah satu ganjarannya adalah mendapat naungan arsy Allah di padang mahsyar kelak. Di mana saat itu tak ada naungan lain selain hanya arsy Allah. Sementara matahari letaknya sangat dekat dengan kepala kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18, yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Sahabat Hikmah, dari Wasir kita belajar bahwa hidup bukan sekedar berguna untuk diri sendiri, namun hidup semestinya pun bermanfaat bagi orang lain, apalagi keluarga. Dan tentu, berkat Wasir pula lah anak-anak masih bisa merasakan nikmatnya bermain dengan gembira, sebuah mainan sederhana, klotokan, yang mungkin kian terpinggirkan. Alhamdulillah, begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari kisah Pak Jailani dan Wasir. Dari mereka kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun. Menggali hikmah menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.